Mbah Yai Wahab ini ternyata seorang penggiat media. Saya mencatat beliau ini pernah membeli percetakan berikut gedungnya di Jalan Sasak Surabaya nomor 23. Leres gitu ini. Dan ini ternyata menjadi cikal bakal jurnalistik Nahdlatul Ulama. Makanya kalau hari ini ada santri tidak melek medsos, harusnya kita malu dengan Mbah Wahab. Kalau hari ini kita bangga, hari ini kita disiarkan 270 channel hanya dengan 4 juta subscriber. Bagi saya bukan merupakan sebuah kebanggaan. Kita nggak ada apa-apanya, Pak, dibandingkan dengan kelompok-kelompok minhum yang menguasai betul soal medsos. Hari ini kita bersyukur kemunculan seperti Gus Baha mampu menjadi penyeimbang bahkan di atas kelompok-kelompok itu. Tahun 2019, Bu Gubernur, saya mendapatkan rilis Ustadz dan Dai yang mendapatkan follower dan viewer banyak di YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dari 10 orang kader Nahdlatul Ulama yang muncul hanya nama Miftah Maulana Habibur Rahman. Yang lain semuanya kelompok Wahabi, Pak Kiai. Hampir semuanya, termasuk kelompok yang mengatakan nasionalisme itu nggak ada dalilnya. Yang kemudian saya heran apa? Palestina mau merdeka, dia dukung mati-matian, bahkan kirim uang ke Palestina untuk memerdekakan Palestina. Giliran mencintai bangsanya, giliran mencintai Indonesia, dia mengatakan nasionalisme tidak ada dalilnya. Wila koplak uteke wong-wong ngoten niku. Saya setuju Palestina merdeka dan saya teriak-teriak soal itu. Maka kemarin Lebaran saya mengatakan semua saya maafkan kecuali Israel. Semuanya saya maafkan kecuali Israel. Tapi lucunya apa? Orang-orang ini yang mengatakan nasionalisme nggak ada dalilnya, sementara dia teriak-teriak bantu Palestina. Satu saat, Bu, saya di tag akun Instagram, awas lagu musyrik. Waduh, kaget saya. Ternyata apa yang dimaksud dengan lagu musyrik? Lagu Padamu Negeri, ya. Itu musyrik menurut mereka. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kira pemerkosaan ayat. Ini namanya jaga sembung bawa golok, gak nyambung blok gitu. Ini ngeri kula niku. Makanya ketika saya ceramah di gereja, ya Allah, dasar Miftah kafir. Ya saya sederhana jawabnya, dasar Miftah kafir. Ya kafir sahadat meneh. Gitu. Ya kafir sahadat. Kalau orang masuk tempat ibadah lain dianggap kafir, berapa banyak, berapa juta orang Indonesia yang kafir gara-gara masuk Borobudur dan Prambanan. Dulu teriak-teriak ulang tahun gak ada dasarnya, sekarang malah ulang tahun sendiri. Mila nyuwun sewu, kalau kemudian ngomong soal niki wau, Mbah Wahab Hasbullah sudah memberikan tonggak bagaimana kemudian NU harus menguasai media dengan sebuah percetakan dan gedung yang beliau beli di Jalan Sasak nomor 23 Surabaya, sampai kemudian disempurnakan oleh Mbah Kiai Mahfud Siddiq dan namanya diganti menjadi Berita Nahdlatul Ulama. Ini cikal bakal. Makanya kawan-kawan santri, saya sering sampaikan, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Semua orang hari ini ahli berpendapat. Dan saya pesen, kalau tak kemudian kamu besok menguasai medsos, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Saya pulang, Bu, dari Taiwan. 1 hari setelah mengislamkan Deddy Corbuzier, saya berangkat ke Taiwan. Tadi 21 Juni itu kenapa saya pilih mengislamkan Deddy? Karena memang saya hanya satu-satunya tanggal yang kosong hanya itu. Kalau soal permintaan jadwal ngaji, hakul yakin mesti lebih banyak saya daripada Pak Kiai Marzuki. Wallah, walaupun ngalim beliau gitu. Karena nyuwun sewu nggih, per hari itu sampai hari ini yang mengajukan jadwal sebelum pandemi ini minimal sehari 500 jadwal. Berarti sebulan sekitar 15.000. Waktu itu saya pulang dari Taiwan. Kulo niku ndelah maca Yasin, Bu. Begitu saya baca, itu ada satu ayat yang saya maknai begitu mendalam. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Waktu itu saya mikir keras, kenapa mulutnya dikunci kok tangannya yang berbicara? Ini ada apa itu? Ini loh visionernya Al-Quran. Dan ternyata jawabannya hari ini, Pak. Orang membuli, mencaci, menghina tidak lagi menggunakan mulutnya, Pak, tapi menggunakan tangannya, menggunakan jempolnya, menggunakan jari jemarinya yang besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mila jenengan persani. Kita gampang banget. Saya ditanya sama wartawan, Gus, soal ceramah Gus tadi di gereja itu yang komentar jutaan orang, menghujat sekian banyak orang. Kenapa Gus minta tidak sakit hati? Jawaban kula sederhana. Bagaimana saya mau sakit hati? Wong komentarnya nggak pernah saya baca. Dan rahasianya satu, Bu Khawifah. Kalau Anda posting, karena saya sering lihat postingannya Bu Khawifah. Kalau Anda posting, Anda coba lihat lebih banyak mana antara komen dengan like. Pasti lebih banyak like-nya daripada komentarnya. Itu artinya apa? Kenapa setiap postingan lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wah. Kalau santri beda, Bu. Kalau santri beda. Kenapa beli banyak like daripada komentar? Karena banyak santri yang cinta tapi tidak berani mengatakannya. Iya. Lah kalau kemudian dulu Mbah Wahab punya taswirul afkar, pergolakan pemikiran, harusnya hari ini kita perang dengan menggunakan ini, dengan menggunakan medsos. Maka memang metodologi dakwah selalu berkembang dengan cepat. Di zaman Rasulullah kita melihat metode dakwah bil lisan, kemudian di zaman para sahabat bil kolam mulai nulis, di zaman para wali songo sudah mulai lagi dengan bisakofah, dengan budaya. Hari ini tentunya dengan bil medsos, dengan menggunakan medsos. Maka dua hal itu barangkali yang saya sampaikan. Mari kemudian kalau kita mencintai NU, yuk kita dermawan untuk NU. Bagaimana tadi Pak Kiai mengatakan, Pak Kiai Marzuki, Gus, kalau kita perang darat itu pakai angkatan darat. Hari ini kalau kita mau perang darat, masjid takmir harus kita kuasai. Dengan alasan itulah Kiai, setiap lebaran saya selalu menyisihkan, membuat gerakan namanya kado lebaran untuk Kiai kampung. Kita buat sebanyak-banyak semampunya, kita bagi, karena itu penting Kiai. Dengan cara itulah kalau kita mencintai Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua, belajar dari Mbah Wahab yang beli percetakan. Sebenarnya saya masih banyak lagi tentang beliau, ringkasan tentang beliau, termasuk bagaimana tadi tentang Pak Kiai Said, beliau menggalang kekuatan kiai-kiai. Itulah yang sekarang saya malu, Bu Gubernur. Pak Kiai Wahab Hasbullah yang terkenal alim, sekti, jaduk, soleh, setiap mempunyai pergerakan selalu melibatkan orang lain. Entah ketika membuat Nahdlatul Tujar, soal perdagangan dan lain sebagainya, selalu melibatkan orang lain. Beliau mencontoh karakteristik Wali Songo. Wali Songo itu hebat, ampuh, sekti, alim, tapi membuat masjid Demak bersama-sama, karena afdhalul amali bil jamaah. Lah kita hari ini yang ngalimnya diragukan, yang solehnya diragukan, yang sektinya diragukan, karepe ngopo-ngopo dewe. Semua orang dianggap kompetitor, semua orang dianggap musuh, padahal kita disatukan dalam nahdoh yang sama. Bagaimana kemudian hari ini kita gampang banget dipecah belah? Ternyata Bu, ketika saya selidiki yang salah itu guru TK. Gara-gara selalu mengajarkan kepada anak-anak, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Jadi wong NU niku kon aku rangel, soalnya apa balone mbledos. Angel ngoten. Insyaallah. Nggih pun mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah saking Mbah Wahab. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad.